Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Di pagi ini kita akan melaksanakan kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Oleh karena itu, dipersilahkan dulu untuk memimpin doa. Siapa yang akan memimpin doa? Saya Pak. Oke, dipersilahkan. Siap. Sebelum belajar, langkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli, amin. Shadaqallahul adzim. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Semoga doa kita menjadikan sesuatu amal ibadah fid dunya wal akhirah. Amin. Amin. Untuk dimudahkannya mencari ilmu kalian, dibukakan taufik hidayah, mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, alangkah baik. Bapak akan absen dulu ya, satu orang. Abdul Fikri hadir. Oke. Adis Adelia hadir. Acungkan tangan ya yang bilang hadir ya. Aulia, oke, hadir. Dewi Listiani hadir. Ega Reksa, oke, hadir. Gina Ramdiani hadir. Iis Marianti hadir. Indri Sukmawati hadir. Intan Nabila hadir. Oke. Jenny Andini hadir. Yang di absen bilang suaranya keluarin ya. Keis Mardiana hadir. Lispia Arianti hadir. Mira Kusmiati hadir. Muhammad Sapik hadir. Nadia Gustipiani Awalia hadir. Naila Rahmawati hadir. Rahma Dewi Anjeli hadir. Rifal Ramdhani hadir. Oke. Risma Paujia hadir. Rizpi Puji Lestari hadir. Oke. Sali Nuraini hadir. Septa Yuda hadir. Selma Adila hadir. Sri Rahayu Permatasari hadir. Ulpiani hadir semuanya ya. Alhamdulillah. Oke, baik anak-anak. Untuk pertemuan sekarang, alhamdulillah kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan untuk mencari ilmu. Oke. Gimana kabarnya pada sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah. Oke, sebelum kita belajar seperti biasa kita untuk menyanyikan lagu kebangsaan Garuda Pancasila. Silakan anak-anak berdiri. Ikuti ya semuanya ya. Garuda Pancasila. Oh ya, belum.
Ya. Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, dipersilakan duduk kembali. Tepuk tangannya mana? Oke. Terima kasih ya. Oke. Penyampaian materinya kemarin udah sampai untuk memahami tentang penyakit hati dalam Islam ya. Amrad al-qulub, yaitu di dalam hati. Kita mempunyai perasaan, punya hati. Oke, ya kolbu ya. Di sini salah satu mengapa hati begitu penting ya, karena hati itu kunci ya. Kuncinya mempunyai keinginan, diantaranya kolbu, pusat kehidupan spiritual. Bukan sekedar organ fisik ya, di sini salah satunya dalam Islam. Hati adalah pusat keimanan, niat, akhlak dan berkehendak ya. Di sini salah satunya pengendali jasad atau kualitas hati menentukan kualitas amal dan perilaku seluruh anggota tubuh kita. Baiknya hati, baiknya seluruh jasad, yaitu taat dan mulia ya. Dan di sini rusaknya hati, rusaknya seluruh jasad, diantaranya dalam kurung maksiat dan akhlak buruk ya. Naudzubillah. Oke, ada yang paham di sini salah satunya diantaranya yang disebut rusak hati. Rusak hati. Diantaranya apa? Sombong, Oh, oke. Jenny, sombong, apalagi? iri, dan dengki. Iri, dengki, terus sirik. Ya, itu untuk merugikan diri sendiri ya. Baiknya hati. Siapa? Ada yang tahu baiknya hati? Suka beribadah, Suka beribadah, mau menolong orang lain, mau menolong orang lain, rajin sedekah, rajin sedekah, dan tidak suka berburuk sangka kepada orang lain. tidak suka berburuk sangka kepada orang lain. Oke, siap. Tepuk tangan buat Jenny ya. Oke. Ya. Selanjutnya di sini poin 3, definisi penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Yang disampaikan barusan ya, diantaranya. Terus definisi segala sifat atau akhlak negatif yang merusak kesehatan spiritual, melemahkan litajdidil iman. Kalau seandainya kita tidak punya iman, celaka ya, maupun di dunia maupun di akhirat, dan menjauhkan seorang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat non fisik tidak dapat dideteksi secara medis, tetapi dampaknya terlihat pada perilaku dan respon spiritual. Di sini resiko terbesar jika diberikan dapat mematikan kepekaan iman dan membuat amal ibadah menjadi sia-sia ya. Jadi jangan sampai ketika kita mempunyai amal besar terus kita diperlihatkan oleh orang lain dan dikasih tahu bahwa kita sudah melaksanakan sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, selalu diucapkan, selalu dikasih tahu kepada orang lain, itu tidak akan menjadi amal ibadah ya. Oke. Selanjutnya, klasifikasi utama ya. Di sini penyakit. Di sini ada beberapa, ada yang disebut sombong. Dalam bahasa Arab itu kibar ya. Merasa diri lebih hebat, tinggi, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu ya tidak boleh. Dan dampak kritisnya menutup diri dari hidayah. Neraka tempatnya bagi yang dikhianatinya atau hatinya ada
sebesar biji sawi, kayak seperti kita kalau punya dosa kecil itu terlihat ya, seperti itu. Iri hati, dengki, hasud ya, benci melihat nikmat pada orang lain dan berharap nikmat itu hilang pada dirinya. Jadi kalau melihat orang lain sukses, kita mempunyai perasaan buruk ya, itu tidak boleh. Memakan amal kita akan hancur, akan habis, akan musnah ya, akan tiada. Kebaikan seperti api melahap kayu bakar yang kering ya, seperti itu. Naudzubillah. Ria, beribadah beramal baik agar dilihat dan dipuji oleh manusia, bukan karena Allah Subhanahu. Oke, dampak kritisnya membuat amal ibadah menjadi sia-sia, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu, tidak akan jadi pahala ya. Oke. Di sini klasifikasi utama penyakit hati. Ada yang tahu penyakit hati itu apa? Ujub atau bangga diri, kekaguman berlebihan pada diri sendiri, mengira keberhasilan murni usahanya tanpa mengingat karunia Allah Subhanahu. Yang menentukan hasilnya itu Allah Subhanahu. Kita cuma berikhtiar, bersyariat ya. Yang disebut bakhlul, kikir atau pelit, terlalu mencintai harta dan enggan berbagi, takut miskin jika berderma atau disedekahkan takut dia habis, itu tidak diperbolehkan ya. Walaupun kita punya uang sedikit, tapi harus berbagi sedekah ya, saling mencicipi keberkahannya itu. Nah, ghaflah, lalai di sini melupakan tujuan hidup yang sebenar-benarnya, akhirat, dan dalam tenggelam dalam kesenangan dunia ya di sini. Oke. Selanjutnya dampak dan konsekuensi akibat buruk penyakit hati. Boleh dibaca oleh siapa ini? Siapa yang akan baca dari poin 1? Poin 1. Silahkan. Menghalangi hidayah, sulit menerima nasihat dan kebenaran. Oke, itu akibat buruk hati ya, penyakit hati. Oke, poin 2, siapa yang akan membaca? Silakan. Kedua, merusak hubungan, menyebabkan permusuhan, fitnah, dan Pecahan. Oke. Poin yang ketiga, silakan. Oke. Hilangnya pahala amal ibadah tidak diterima karena adanya ria atau hasad. Oke. Poin 4, silakan. Hidup gelisah, hati yang penuh dengki tidak akan pernah merasakan kedamaian dan syukur. Oke, poin yang ini dari 1 sampai 4 jangan sampai terlibat, terkena terhadap diri kita sendiri. Karena kenapa ini merugikan ya, dampak dan konsekuensinya akibat buruk penyakit hati ini akan rugi ya, di antara ini 4. Oke. Di sini terapi spiritual, langkah pengobatan untuk hati kita itu luluh dan aman dan damai dan bahagia. Ini takziah an-nafsi, penyucian jiwa, melatih diri konsisten dalam ketaatan dan menjauhi maksiat. Oke. Contohnya gimana? Ada yang bisa menjawab? Di sini melatih diri konsisten dalam ketaatan dan menjauhi maksiat. Contohnya kayak seperti kita rajin beribadah, kita selalu melakukan hal yang baik. Oke. Muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu. Oke. Jadi kita sehari-hari bahwa ada CCTV Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan sampai terlibat melakukan hal yang negatif, harus positif ya, berhusnuzon ya. Oke. Di sini introspeksi diri yaitu muhasabah ya, introspeksi diri yaitu harus mengevaluasi kekurangan dan kesalahan diri sendiri, bukan kekurangan orang lain. Jadi jangan mengkritik orang lain. Lebih baik kita mengurus diri sendiri
Daripada kita memikirkan orang lain, kalau seandainya orang lain untuk merugikan diri kita, udah aja, lebih baik kita mengurus diri sendiri ya. Terus nusihati, perbanyak di antaranya melantunkan tasbih subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan bersolat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, di sini dan selalu kita harus melantunkan bertilawatil Quran, melantunkan ayat suci Al-Qur'an, karena Al-Quran itu yang akan menenangkan di dalam hati, ketenangan kita. Terus ketika kita mempunyai keinginan, insya Allah Allah akan ijabah, Allah akan qabul, Allah akan laksanakan keinginannya ya. Terus doa, kita harus selalu meminta doa, memohon kepada Allah Subhanahu. Karena kenapa? Sebuah doa itu sebuah kekuatan ya. Diibaratkan ketika kalian lagi ada keluhan kayak seperti mempunyai penyakit atau putus cinta, pasti kalian putus cinta sering ya, atau diputusin atau mutusin. Kalau sakit hati ya, pastinya kalian itu seringnya memutusin laki-laki, kalau perempuan, kalau laki-laki memutusin perempuan. Yaitu kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu, ya Allah semoga kita ada ta'aruf gentinya lagi, perkenalan gentinya lagi. Boleh seperti itu. Kita harus banyak berdoa. Oke. Nah, selanjutnya ada pertanyaan di sini. Materi tentang penyakit hati dalam Islam. Ada? Oke, Bapak akan bagi tugas ya per kelompok ya, LKPD-nya ya. Bapak akan kasih. Oke. Tidak ada pertanyaan, tidak ada? Oke, ya Bapak akan kasih ya LKPD-nya ya. Oke. Ya, ini harus dikerjakan ya, Oke, ya harus dikerjakan ya. Ini kelompok 1 ya? 1, oke. Ini kelompok 2. Oke, kerjakan ya kelompoknya ya, kerjakan ya. Oke. Ya, ini kelompok 3, oke. LKPD-nya tolong dikerjakan ya. Nanti poin penilainya ada ya, ada di Bapak. Oke, ini kelompok 4. Oke, tolong dikerjakan, silahkan. Diskusi ya, diskusi. Silahkan. Diskusi ya, silahkan. Oke. Ya, silahkan. Tolong nih. Sebelum melaksanakan tugas LKPD-nya, Bapak minta kalian berdiri dulu. Kita breaking ya. Silakan berdiri dulu. Sebelum mengerjakan ya. Ya, soal LKPD-nya. Oke. Ketika Bapak bilang rukun Islam, berarti kalian bisa tangan kalian diangkat yang kanan. Rukun Islam kata Bapak, berarti kalian bilang 5. Paham? Oke, di antaranya Bapak bilang 1, berarti kalian harus bertelunjuk 1. Itu harus melantunkan rukun Islam yang ke-1 itu apa? Syahadat. Yang kedua, salat. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Oke, paham ya? Setelah itu kita tepuk tangan lalu duduk kembali. Oke, siap. Rukun Islam ada berapa? 5. Oke, fokus, konsentrasi. 1. Yang kedua, telunjuknya ke atasin. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Oke, tepuk tangan. Siap ya, dipersilakan duduk kembali. Silakan dikerjakan ya LKPD-nya ya. Diskusi ya, silakan.
Hadis, oh hadis. Oke, silakan dikerjakan diskusi. Oke, silakan kerjakan. Ya. Nah, ya silakan. Oke. Oke, kerjakan diskusi. Boleh diskusi. Oke. Oke, tolong kerjakan. Oke, diskusi. Jangan sampai kita tertempel mempunyai penyakit hati iri ya, terutama ya, untuk merusak keimanan kita. Tidak boleh. Oke, dalam ayat suci Al-Qur'annya, dalam hadisnya itu ya harus dicantumkan. Semangat. Oke, silahkan. Kelihatan nggak? Kelihatan.
Ini jam bagus nggak ya? Jam bagus nggak? Jelek. Oke. Dan mereka Oke, silakan diskusi ya. Oke, ada yang sudah? Kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan acungkan tangan yang sudah mungkin per kelompok. Aku udah. Oke, kelompok berapa? Kelompok 3. Dipersilahkan untuk ke depan, perwakilan saja 2 orang. Silakan di sini. Silakan. Di sini saja di depan. Boleh. Di sini, di sini. Perkenalkan nama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Jenny Habibie dari kelompok 3. Oke. Di sini saya akan Menjawab tentang pertanyaan apa tugas? Pertanyaan Penyakit hati. Oke. Ini di sini kan ada pas nomor 1 itu pertanyaannya tuliskan 2 jenis penyakit hati beserta definisi. Oke. Nah di sini kami menjawab penyakit hati itu adalah sombong dan juga ria. Penyakit hati itu 1, sombong. Dan juga ria. Ria. Bisa dicontohkan nggak sombong itu? Kalau sombong itu merasa diri kita tuh lebih hebat daripada orang lain. Lebih hebat diri kita daripada orang lain. Dan juga suka meremehkan orang lain. Meremehkan orang lain. Dan
Dan juga yang satu lagi ria. Ria. Nah, kalau dia tuh kalau beribadah tuh ingin terlihat wow. Oh, terlihat wow oleh orang lain. Pengen Kita tuh menyombongkan entah itu ibadah atau perbuatan baik kita kepada orang lain. Oke. Jadi tidak ikhlas. Tidak ikhlas dalam hatinya ya. Dia tidak bukan karena Allah. Lebih tepatnya dia ingin dipuji orang lain kalau dia ini baik, bagus. Oke, berarti inamal amal biniat. Gimana niat kita ya? Kalau niat kita ikhlas pasti jadi salah satu amal ibadah. Kalau niat kita tidak ikhlas berarti latuk balu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadahnya. Nauzubillah. Oke, cukup? Oke, ada yang bertanya mungkin teman-temannya? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Perkenalkan dulu, silahkan. Silahkan, ada yang mau bertanya sama Jenny ya dari kelompok 3. Oke, silahkan. Ya. Tidak ada? Tidak ada. Oke. Ucapkan salam sudah? Oh, sudah. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, terima kasih ya. Dipersilakan lagi. Oke, terima kasih banyak buat saudara Jenny perwakilan dari kelompok 3. Oke. Ada lagi dari kelompok mana yang sudah dikerjakan? Oke. Silahkan, acungkan tangan yang sudah. Dari kelompok mana? Dari kelompok 1, dipersilakan, silakan untuk di depan ya, sampaikan presentasinya. Oke. Silahkan. Boleh didampingi temennya, 1 orang lagi boleh, silahkan. Ya. Oke. Silahkan di atas, di atas. Ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari sini, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas dari Bapak, yaitu yang 1, tuliskan 2 jenis penyakit hati beserta definisinya. Oke. Yang 1, aninah atau egois. Definisinya adalah mementingkan diri sendiri dan mengabaikan orang lain. Oke. Dan yang kedua, ria. Definisinya melakukan amal kebaikan dengan tujuan agar dilihat dan diikuti manusia. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu tadi 1 dalil Al-Quran dan 1 hadis tentang penyakit hati dan tulis artinya. Oke. Di sini ada firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wala yazidu dz-zalimina illa khasara. Artinya, dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan orang yang zalim dalam Al-Quran itu hanya akan menambahkan kerinduan. Oke. Lanjut. Dan dalam penyakit ini yaitu An-Hudzaifah. Mohon izin ya, mohon izin ini di sini. Oke. An-Hudzaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata nama. Artinya diriwayatkan dari Hudzaifah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka adu domba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, pertanyaannya, buatlah tabel penyakit hati dan definisi dan contoh. Di sini ada penyakit hati, hasad atau iri dengki. Nah, hasad itu adalah rasa tidak senang melihat nikmat atau kebahagiaan yang didapatkan orang lain dan berharap nikmat tersebut hilang dari mereka. Dan kedua, ada takabur atau sombong.
Sombong adalah menolak kebenaran dan merasa dirinya lebih hebat, lebih baik atau lebih mulia dan orang lain sehingga meremehkan orang lain. Yang ketiga ada ria. Ria adalah pamer. Pamer melakukan perbuatan baik atau ibadah seperti sholat, sedekah dengan niat utama untuk dilihat, dipuji, atau mendapatkan pengakuan dari manusia, bukan semata-mata karena Allah. Yang keempat ada ujub, yaitu bangga diri, kekaguman berlebihan terhadap diri sendiri dan amal perbuatan yang telah dilakukan, seolah-olah semua itu berasal dari kemampuan diri sendiri, melupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan untuk pertanyaan keempat yaitu refleksi, pernahkah Anda melihat penyakit hati di sekitar Anda? Jawabannya, kita pernah mungkin sering lihat orang yang sombong gitu, orang yang merasa dirinya paling benar, orang yang merasa dirinya paling wow gitu. Itu jawaban dari kelompok kami, dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Oke. Ya. Dari Keis ya, dari kelompok 1, terima kasih banyak. Oke, Keis. Ya. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan enggak buat Keis? Cukup? Oke, ya. Silakan. Kelompok mana yang belum? Yang sudah? Silakan. Oke, dipersilakan untuk ke depan. Mohon izin ya, ininya nih, di kerudung aja. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Sukmawati, mewakili teman-teman dari kelompok 4, akan menjawab pertanyaan Bapak tentang refleksi. Pernahkah Anda melihat penyakit hati di sekitar Anda? Jawabannya ya, saya pernah melihat penyakit hati di sekitar saya, terutama sifat hasad dan gibah. Contohnya, ketika seorang teman meraih prestasi atau mendapatkan jabatan yang baik, ada beberapa orang yang seharusnya mengucapkan selamat, malah menunjukkan sikap kurang senang, atau berharap prestasinya tidak bertahan lama. Ini adalah salah satu contoh iri hati dan buruk sangka yang dapat merusak sosial. Oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Oke. Selanjutnya kelompok mana yang belum atau yang sudah? Oke, kelompok 2 dipersilakan. Ya. Ininya ya. Boleh di sini. Jatuh. Lurusin kerudungnya, lurusin. Nah. Oke, pelan-pelan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan. Carilah satu dalil Al-Quran dan satu hadis tentang penyakit hati. Di sini saya akan membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Artinya dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambahkan penyakit, dan bagi mereka azab yang pelit disebabkan mereka berdusta. Quran Surat Al-Baqarah ayat 10. Lalu untuk hadisnya, An-Nu'man Bashiri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala wa inna fil jasadi mudghatan ila salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya qalbu. Artinya, An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik maka baiklah seluruh tubuhnya, jika ia rusak maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian dari saya. Oke.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ada tepuk tangan. Oke, ya. Terima kasih ya dari kelompok 2. Oke. Alhamdulillah ya. Itu diantaranya kita membahas salah satunya penyakit hati dalam Islam. Bahasa Arabnya amrad al-qulub, yaitu kolbu ya. Oke. Salah satunya kita sebagai umat Islam untuk mendekati dengan keimanan kita itu harus banyak untuk melantunkan zikrullah, zikir kepada Allah dan menjauhi sifat-sifat tercela, sifat-sifat yang buruk. Di antaranya apa sifat-sifat yang merusak untuk diri kita itu? Orang yang bergaulnya minuman-minuman keras, berjudi. Terus apalagi? Supaya hati kita itu tidak rusak, menjauhi minuman keras, berjudi, terus apa? Menjauhi maksiat. Yang keempat, Sering beribadah. untuk mendekati hati kita lebih baik itu harus sering beribadah. Diutamakan mendawamkan wudu ya, hati kita akan tenang, damai, tentram, akan bahagia, tidak gelisah, tidak sedih, tidak merasakan terpuruklah seperti itu ya. Oke. Dan di sini salah satunya keimanan kita itu harus dijaga, karena orang tanpa mempunyai iman itu akan rugi. Kenapa ruginya? Banyak orang yang tidak punya iman, walaupun dia itu berkerudung, menutup aurat, tapi hatinya tidak ada imannya, ya, yaitu berkorban. Jadi kupu-kupu malam, berjalan di tengah malam menggauli laki-laki, itu tidak boleh, karena itu mati imannya, ya, hatinya itu mati, gelap, tidur, terlenyap ya, seperti itu, tidak diperbolehkan. Oke, karena kualitas hati menentukan kualitas amal dan perilaku seluruh anggota tubuh kita. Kalau hatinya baik, pasti tubuh kita juga akan baik, terbawa ya, dari ujung rambut sampai bawah kaki. Kalau hatinya baik, pasti dari ujung rambut sampai bawah kaki itu akan baik. Kalau hatinya mati, hatinya terlelap, tidur, terlalu gelap, akan celaka. Dari ujung rambut sampai bawah kaki akan terlelap, akan gelap, akan celaka. Naudzubillah. Baiknya hati, seluruh jasad taat dan mulia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengagungkan. Bahkan kita kalau seandainya rusak hati, seluruh jasad akan mendekati dengan maksiat dan akhlak buruk, sifat tercela, dicemooh, dihina, diremehkan oleh orang lain ya, seperti itu. Nah, di sini definisinya tolong dibaca oleh kelompok 1, definisi. Terlihat? Apa itu definisi? Definisi segala sifat atau akhlak negatif yang merusak kesehatan spiritual, melemahkan iman, menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sifat non fisik, silakan kelompok 2. Perwakilan. Tidak dapat dideteksi secara medis, tetapi dampaknya terlihat pada perilaku dan respon spiritual. Oke, kelompok 3, resiko terbesar. Risiko terbesar jika dibiarkan dapat mematikan kepekaan iman dan membuat amal ibadah menjadi sia-sia. Oke. Mengingat kembali, ini sombong ya. Kalau bahasa Arabnya itu apa? Kibr ya. Yang artinya definisi singkatnya itu apa? Merasa diri lebih hebat atau tinggi, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Oke. Iri hati dengki. Bahasa Arabnya apa? Hasad. Apa? Benci melihat nikmat pada orang lain dan berhakikat di
hilang darinya. Oke, ini dampak kritis. Iya, walaupun sebiji sawi itu kayak seperti biji kacang lah, atau pentulan korek, tahu? Nah, seperti itu akan menghancurkan ya. Terus di sini memakan amal kebaikan seperti Api bara kayu. Nah, api sukanya menghantam atau membakar itu sukanya yang kering-kering, yang basah susah dibakarnya ya. Nah, ini ria. Apa definisi singkat ria? beribadah atau beramal baik agar dilihat dan dipuji oleh manusia, bukan Oke. Membuat amal ibadah menjadi sia-sia, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat rugi sekali. Oke. Nah, di sini penyakit hati lainnya. Kelompok 4, tolong dibaca ini. Apa? Lupakan diri, kekalman, berlebihan pada diri sendiri, mengira keberhasilan, beri usaha tanpa mengingat Allah. Nah, dengan kodarnya, takdirnya oleh Allah, kun fayakunnya oleh Allah ya. Kita cuma ikhtiar bersyariat, tapi hakikatnya Allah yang menentukan. Oke, bakhlul, kikir pelit. Silakan kelompok 1. Apa? Mencintai harta dan tidak berbagi, takut miskin, jadi berjamaah. Oke. Bisa dicontohkan kayak seperti apa? Takut miskin. Ketika kita memberikan sedekah kepada orang lain, takut habis, tidak ya. Oke. Ghaflah, lalai. Kelompok 2, silakan. Ini apa yang disebut Melupakan tujuan hidup yang sebenarnya akhirat dan tenggelam dalam kesenangan dunia. Oke, kita harus mengingat bahwa kita akan kembali, yaitu akan meninggal. Di hari akhirat kelak nanti kita akan dibuka amal baik kita, amal buruk kita. Jadi berlomba-lombalah dengan kebaikan, tinggalkan keburukan. Ini masa-masa kalian itu, usia kalian itu harus berlomba-lomba dengan kebaikan dan beribadah ya. Di antaranya beribadah ada yang dipardukan sholat 5 waktu. Di antaranya Asar, maghrib, isya, subuh. itu duhur berapa rakaat? 4. Membutuhkan waktu paling lambat karena kalian sudah pada tapis ya. 5 menit saja cukup ya. Asar juga 4. berapa menit? Memakan waktu 5. Maghrib 3. berapa menit? 5. Isya 4 rakaat. Berapa menit? 5. Subuh 2. berapa menit makan waktunya? 3 menit. Tapis ya. Oke, lebih tapis. Oke. Itu yang wajib harus dilaksanakan, dikerjakan. Biar apa? Usia kita panjang umur, diberikan kesehatan, keberkahan, hidup tenang. Itu tentang melaksanakan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. dan baik terhadap kedua orang tua dan hormat terhadap ibu guru dan bapak guru. Biar berkah ilmu kalian. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Oke. Selanjutnya, akibat buruk penyakit hati. Boleh, silakan Adis, tolong dibaca Adis poin 1. Itu menghalangi hidayah, sulit menerima nasihat dan kebenaran. Rusak hubungan, menyebabkan permusuhan, fitnah dan perpecahan sosial. Ketiga itu hilangnya pahala. Amal ibadah tidak diterima karena adanya ria atau hasad. Terakhir itu adalah hidup gelisah. Hati yang penuh dengki tidak akan pernah merasakan kedamaian dan syukur. Oke, kita harus bersyukur bahwa usia kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengkedipkan kedua mata, bisa berbicara, bisa
Bisa bisa mengalunkan kedua Oke, bisa melangkahkan kedua kaki. Oke, ini breaking lagi ya. Kalian harus fokus. Ini terakhir ya buat kalian. Ketika tangan Bapak nempel di kepala, berarti kalian bilang kepala. Ketika tangan Bapak nempel di pundak, berarti kalian bilang pundak. Oke, kalian harus fokus. Nah, fokus. Lalu tepuk tangan. Oke, ya. Mungkin pertemuan ini dicukupkan ya. Mudah-mudahan kesimpulannya di sini salah satu akibat buruk dan penyakit hati semoga harus terhindar jauh-jauh. Mengapa hati itu begitu penting? Karena di dalam hati keseluruhan yang akan menyelamatkan kita dari ujung atas rambut sampai bawah kaki. Ketika hatinya bagus, pasti dirinya kita akan bagus. Ketika hatinya buruk, pasti diri kita akan buruk. Oke. Kita akhiri dengan melantunkan alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dimatiin aja.